Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan sahala lahum tariqah wa a'anahum alaihi fa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala fi'lil khairati, a'inna ala ta'atika, a'inna ala husnil muamalati bika wa bihabibika sayyidina Muhammad wa inna ala husnil muamalati fima bainana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, yaitu majelis rutin. Dan semoga majelis ini benar-benar majelis keistiqomahan kita, bukan saja di dunia. Semoga kelak Allah mudahkan kembali kita untuk berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, perkumpulan di surga nanti mukadimahnya adalah perkumpulan di dunia. Tidak ada perkumpulan di surga nanti kecuali ada mukadimahnya, yaitu perkumpulan di dunia saat ini. Maka yang berkumpul di dunia untuk akhirat maka akan berkumpul kembali di akhirat. Tapi yang berkumpul di dunia untuk dunia tidak akan kumpul nanti di akhirat. Dan kita kumpul di sini insya Allah karena Allah dan untuk akhirat. Kita ingin menuntut ilmu agar semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin mengerti mana halal mana haram. Dan yang harus kita sadari bahwasanya saat ini kita dipilih oleh Allah. Ini yang jarang disyukuri oleh seorang hamba. Jangan dianggap remeh, jangan menyepelekan kehadiran kita di tempat semacam ini. Ini mahal. Ada seorang bapak menangis, ingin mengajak anaknya ngaji sebulan sekali saja susahnya setengah mati. Tapi Anda tidak perlu diajak, Anda sudah sampai di tempat ini. Dan kalau orang tahu apa yang ada di tempat semacam ini, niscaya mereka akan berjalan dengan merangkak. Karena disinilah tempat pengampunan dari Allah, disinilah rahmat Allah. Maka malam ini malam pengukuhan tentang utamanya majelis ini. Di sini ada zikir, karena kita bersolawat kepada Nabi, bagian daripada zikir. Kemudian kita mencari ilmu. Suatu ketika Nabi masuk masjid, ada dua kelompok. Yang satu orang berzikir, yang satu orang menuntut ilmu. Lalu Nabi mengatakan itu baik dan ini juga baik, tapi majelis menuntut ilmu lebih aku cintai. Karena ilmu yang menjadikan kita tahu halal haram. Alangkah banyaknya orang beribadah, akan tapi tidak ngerti caranya, sehingga ibadahnya pun tidak diterima oleh Allah. Tapi majelis ini kita gabungkan antara majelis zikir dengan majelis ilmu. Selesai. Ada zikir, salawat adalah zikir. Kemudian kita belajar ilmu saat ini. Akan tapi pengukuhan majelis ini penting agar kita benar-benar mensyukuri majelis ini, sehingga kita akan menomorsatukan majelis ini. Tidak boleh diganggu dengan jadwal apapun. Yakini makna ini. Ada banyak riwayat dari Nabi SAW tentang keutamaan majelis yang semacam ini. Di antara Nabi pernah menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fiha aw fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati.
Kalau pengen tahu orang yang langkahnya menuju surga itu adalah orang yang ditapakkan kakinya oleh Allah di jalan menuntut ilmu. Maka siapapun yang dimudahkan oleh Allah menghadiri tempat semacam ini, sebetulnya oleh Allah telah digiring dan dibimbing menuju surga Allah. Dan di sini adalah taman surga juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Hai umatku, kalau engkau melewati taman surga maka segera engkau mampir gembalakan dirimu. Maksudnya nikmati taman surga itu. Nah, para sahabat Nabi bingung, masih di dunia kok ada taman surga. Wa mariyadul jannati ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Nabi Muhammad menyebut taman surga adalah majalisul dzikri, wa fi riwayatin majalisul ilmi, majelis yang digunakan untuk berzikir dan majelis yang digunakan untuk menuntut ilmu. Ini adalah taman surga. Artinya apa? Yang biasa menghadiri taman surga hanya ahli surga. Ahli neraka susah untuk menghadiri taman surga. Maka syukuri kehadiran anda di tempat ini kalau ini adalah mulia. Belum lagi Nabi menyebutkan sampai hitanul bahri itu. Hitanul bahri, semua penghuni yang ada di laut tastaghfir. Li talibil ilmi, akan memohonkan ampun untuk menuntut ilmu. Jadi kita saat ini duduk beberapa menit di sini, 1 jam, 2 jam. Sepanjang kita duduk di sini, semua yang ada di lautan sana memohon kepada Allah untuk mengampuni kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Alangkah banyaknya dosa kita. Sesaat dosa dengan mata kita, sesaat dosa dengan lidah kita, sesaat dosa dengan telinga kita, sesaat hati kita yang berprasangka buruk, sesaat. Alangkah banyaknya dosa kita. Puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita hadir di tempat ini. Karena kita hadir di tempat ini, semua penghuni yang di laut memohonkan ampun untuk kita. Kita kukuhkan ini agar kita semakin yakin, sehingga kehadiran kita di bulan-bulan berikutnya adalah lebih semangat daripada hari ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar rahimahullah taala, hadis panjang itu dikisahkan, innalillahi malaikatan sayyaratan, Allah mempunyai malaikat yang kerjaannya mondar-mandir. Yaltabisuna hilaqad dzikri wa fi riwayatin hilaqal ilmi, Allah mempunyai malaikat yang kerjaannya mondar-mandir ke sana kemari. Mondar-mandir ke sana kemari mencari majelis zikir dan majelis ilmu. Kalau sudah malaikat itu menemukan, nah ini majelis ilmu, ini majelis zikir, malaikat ini menghabarkan kepada malaikat yang lainnya. Dan setelah malaikat yang lainnya mendengar berita dari malaikat tersebut, maka serempak malaikat tersebut memohon kepada Allah, yang isi permohonan itu adalah, ya Allah, berikan pengampunanmu dan rahmatmu kepada yang hadir. Yang mendoakan adalah malaikat yang tidak pernah punya dosa. Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Agung, mendengar permohonan malaikat itu semuanya, serempak seketika Allah menjawab dengan sumpah bi'izzati wa jalali. Allah mau menjawab dengan sumpah, artinya menunjukkan begitu seriusnya permasalahan ini. Bi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, sungguh aku telah mengampuni yang hadir dan aku telah memberikan kasih sayang kepada yang hadir. Lihat, ini adalah majelis pengampunan, majelis kasih sayang. Kemudian malaikat bertanya, ya Allah, ada hambamu yang enggak benar tuh, katsirul khata'i, dikatakan banyak salah. Ada hambamu yang enggak benar tuh, cuman dia tadi tuh penasaran, ada apa sih orang pada kumpul di situ, akhirnya dia ikut nimbrung bareng sama mereka ini. Bagaimana dengan orang yang ahli maksiat itu ya Allah? Dijawab oleh Allah, bi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaan aku pun telah mengampuni dia dan memberikan kasih sayang kepada dia, karena dia telah duduk dengan orang la yasqa bihim jalisuhum, orang yang tidak pernah rugi siapapun yang duduk dengannya. Karena orang yang katanya ahli maksiat tadi berkumpul dengan orang-orang beruntung, maka dia ikut beruntung. Inilah yang dipahami oleh para ulama. Sehingga para ulama itu kadang begitu memaksakan untuk membawa putra-putrinya. Sebab ini urusannya bukan faham atau tidak faham. Urusan faham adalah nanti. Itu nanti, urusan ke-25.
Akan tapi hadir dulu. Makanya begitu pentingnya majelis ini, kita menemukan beberapa ulama anak-anak kecilnya dibawa ke majelis. Ada apa dengan anak kecil? Dia tidak akan bisa paham. Memang akalnya tidak paham, tapi rohnya paham. Maka dari itu kami bersyukur jika ada bayi. Biarpun dia main di sana, nggak ada masalah. Anak kecil, akalnya belum paham, tapi rohnya paham. Dan dia mendapatkan doa. Ada bayi yang digendong semuanya itu, rohnya paham. Dan ini adalah pendidikan. Dan dari sinilah pendidikan harus kita mulai. Jangan nunggu anaknya bandel baru diajak ke masjid. Ya nggak bisa, di masjid malah bikin kerusakan. Akan tapi kita mulai dari saat ini. Maka kami tidak pernah terganggu dengan bayi-bayi yang dibawa ke tempat ini. Anak-anak kecil yang dibawa ke majelis ilmu, biarkan mereka, biasakan mereka mendengar kemuliaan. Kemudian di tempat ini ada turun rahmat Allah, di tempat ini ada pengampunan dari Allah. Kita ingin anak kita penuh rahmat. Maka berusaha untuk kita bawa siapapun yang kita cintai. Kita menemukan satu orang alim, itu anak kecil yang dibawa di tengah malam, pelajaran malam, anak bayi baru orok baru masih merah, dihadirkan di majelis hanya beberapa menit saja, kemudian ditarik lagi. Tidak ada yang tahu rahasianya apa. Majelis malam hari, anaknya dikeluarkan di majelis, pelajaran di tengah malam ditarik lagi. Pelajaran Ihya Ulumuddin, masuk beberapa menit ditarik lagi. Belum ada yang tahu jawabannya. Ternyata jawabannya sederhana. Aku tidak ingin punya anak ketinggalan dari rahmat yang Allah turunkan di majelis ini. Biarpun bayi masih orok merah, tapi pengen. Makanya ayo kita rindu membawa siapapun yang bersama kita. Termasuk mungkin ada di antara yang hadir ini ada orang tua dan tuli sekaligus buta, nggak bisa dengar, nggak bisa ngapa-ngapain. Akan tapi jika mau hadir di tempat yang semacam ini, maka ketahuilah dia pun termasuk menjadi hamba yang mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Ini yang harus kita yakini. Dan keyakinan ini akan menjadikan kita bersemangat untuk membawa siapapun yang bersama kita. Kita tidak ingin ada dari sanak kerabat dan keluarga kita ketinggalan. Kalaupun ada yang ketinggalan, barangkali kita kurang yakin dengan apa yang kami sampaikan. Jujur saja ibu, ada sebuah berita bahwasanya ada di sebuah toko yang ada di pojok sana memberikan hadiah, semua orang boleh mengambil minyak goreng 1 kilo, tapi syaratnya 1 orang 1. Yang punya anak 5 di bawah enggak kira-kira? Suruh ngambil satu-satu. Urusan duit memang kita cerdas, tapi orang akhirat kadang kita agak sedikit kurang cerdas. Lihat. Kalau memang kita meyakini bahwasanya ada kemuliaan yang luar biasa di majelis ini, tidak akan ada yang tertinggal dari anak, kerabat dan saudara kita. Orang-orang yang dekat dengan kita. Belum lagi kalau kita membawa 1 orang, kita akan mendapatkan pahala double. Kalau kita datang sendiri mendapatkan pahala sendiri, alhamdulillah selamat. Akan tapi kalau kita membawa orang yang kedua, maka kita mendapatkan pahala 2. Yang kita bawa 3, pahala 3. Allah. Maka berjanjilah wahai para hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, bulan depan setiap orang bawa minimal 1 orang baru. Dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita, dirayu, dikasih hadiah segala macam. Anak-anak kecil kita dihimbau anak-anak kita untuk bisa menghadiri. Minimal anak kita, saudara kita bawa di bulan yang akan datang, nambah 1. Kalau anda belum bisa membawa 1 orang, sepertinya anda gagal dalam berjuang dan berdakwah. Ngajak orang 1 saja nggak bisa. Ayo. Bagaimana kebayang ngajak ribuan orang? Kalau anda mulai dari esok hari sudah mulai berbicara, yang anak sekolah ngomong di sekolahnya, besok ngaji pengajian, mulai di sebulan, bulan depan ya, jangan lupa ya, jangan lupa ya, bulan depan ya, bulan depan, masih jauh bulan depan. Akhirnya penasaran, ada apa sih bulan depan? Ngaji. Oh, berangkat, berhasil. Kita perlu semangat dalam berjuang ini. Man dalla ala khairin falahu ajru bitu ajri fa'ilihi. Kalau anda menunjukkan kepada kebaikan, maka anda akan mendapatkan pahala utuh seperti yang ia dapatkan. Maka orang cerdas dia seperti itu. Punya prinsip dalam bekerja. Saya bekerja sekali, tapi saya ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu dengan cara mengajak orang lain. Jangan hanya ngaji sendiri. Ada orang egois. Maka dari itu termasuk yang perlu dihadirkan saat ini adalah bagaimana di saat kita melihat ada orang yang belum pernah menghadiri pengajian. Ini tanda ketulusan anda di dalam menghadiri majelis semacam ini adalah anda mensyukuri.
merasa bersyukur, sering mengucapkan tiba-tiba bersyukur. Ada seorang anak kecil dikisahkan, ini calon ulama ceritanya waktu itu, dibangunkan oleh ibundanya untuk puasa Senin Kemis. Sampai ibunya kaget, ibunya dirangkul dan cium dan mengucapkan terima kasih tidak habis-habisnya, gara-gara dibangunkan untuk puasa Senin Kemis. Jadi merasakan bahasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu memang merasakan ini sebagai nikmat dari Allah. Jadi tanda ketulusan Anda di dalam menghadiri majlis yang semacam ini adalah kegembiraan di hati Anda. Senang. Kemudian Anda panjatkan syukur, dan Anda selalu panjatkan syukur dan terus menambahkan syukur. Anda panjatkan kepada Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, Engkau telah pilih kami untuk bisa hadir di tempat ini. Dan Anda harus yakini ini benar-benar. Sebab apa? Kalau Allah tidak mengendaki dirimu mulia, Allah sudah memindah Anda yang seharusnya di sini, tiba-tiba di tempat lain, dan di situ Anda bermaksiat. Na'udzubillah. Ayo, cukup oleh Allah dihilangkan kemauan, sehingga tidak ada kemauan. Ini namanya taufik Rabbani, pilihan Allah tuh ya hamba kayak semacam ini. Sebab tidak ada jaminan bisa datang ke tempat ini kecuali dipanggil dan dipilih oleh Allah. Biarpun orang itu katanya kaya raya, punya pembantu 16, mobilnya 27, sopirnya nganggur semuanya, belum tentu bisa hadir ke tempat ini. Tapi ketahuilah, ada orang yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan capek, kerja siang, malam hari masih memaksakan untuk hadir ke tempat ini. Ketahuilah Anda dipilih oleh Allah. Sadari makna ini. Jadi tanda ketulusan kita di dalam menghadiri tempat ini adalah kegembiraan yang harus kita terus tumbuh suburkan di hati kita. Rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu telah Engkau bawa kami ke tempat ini. Kebayang kalau di rumah apa yang kita tonton saat ini? Berlomba-lomba sinetron di channel A, B, C, D. Ternyata hari ini khusus yang biasa nonton sinetron itu pahalanya double saat ini. Berat pahalanya ini. Apalagi setelah itu berjanji sumpah demi Allah setelah itu saya tidak mau nonton lagi, tambah gede lagi. Lihat kemuliaan datang ke tempat ini. Jadi syukurlah, syukuri. Sehingga dengan syukur Allah akan jadikan kenikmatan. Sehingga dengan apapun yang selama ini ditinggalkan dari hiburan-hiburan dunia yang menjerumuskan, enteng. Sudah dipilih oleh Allah, enteng, nyantai, nggak pernah tergoda. Di rumah sekalipun lihat yang lain sibuk nonton sinetron, ketawa-ketawa, dia masih dengan Allah, zikir Allah, ingat ilmu dan sebagainya. Dipilih oleh Allah. Yang pertama mensyukuri. Jadi besarkan nikmat itu, rasakan kalau ini pilihan Allah. Kemudian yang kedua, cara pandang Anda di saat Anda melihat orang yang belum bisa menghadiri tempat yang semacam ini. Dan alangkah banyaknya hamba Allah yang semacam itu. Bagaimana cara pandangmu untuk mereka? Jangan sampai Anda memandang mereka dengan pandangan picik dan merendahkan. Itu bukan pandangan mata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu memberikan pandangan penuh kasih sayang dan cinta. Sehingga jika Anda melihat orang yang belum bisa menghadiri tempat yang semacam ini, atau bahkan mungkin dia terjerumus dalam kehinaan, yang lain pada ngaji tak taunya dia bermaksiat, maka hendaknya yang harus Anda hadirkan adalah pandangan kasih sayang. Ini yang harus tanda ketulusan Anda menghadiri tempat ini. Kita tidak ingin menghadiri tempat ini tapi menjadikan kita sombong di saat melihat orang lain yang kepleset lalu mengatakan kasihan tuh, kasihan. Bukan itu. Akan tetapi hendaknya kita memandang mereka yang belum bisa menghadiri tempat ini dengan pandangan kasih sayang. Mungkin ada di antara tetangga, kerabat, sanak saudara kita, ataupun siapapun yang kita temui di jalan sana, di saat orang menghadiri majelis taklim semacam ini, akan tapi mereka melakukan kemaksiatan, ada sesaat berjudi, sesaat mabuk, ataupun dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Hendaknya kita hadirkan di hati kita makna kasih sayang kepada mereka. Awas jangan Anda komentar tentang mereka. Tunjukkan di hadapan Allah kalau Anda sambung hati dengan mereka. Bagaimana makna kasih sayang itu? Makna kasih sayang. Makna kasih sayang yang dihadirkan di sini adalah dengan panjatan doa untuk mereka. Dengan panjatan doa.
Jadi kalau kita menemukan orang, makanya jangan sampai kita jadi sombong ngaji. Gara-gara ngaji berapa kali kalau lihat tetangga pelengas. Wah, ini ilmunya jadi sombong. Akan tapi hendaknya kalau kita sudah menghadiri majelis semacam ini. Jadi ini perlu kita belajar memandang orang lain, Ibu. Kalau Anda melihat orang lain yang terjerumus, jarang ngaji, jarang sholat, jangan pandangan merendahkan, jangan pandangan meremehkan. Mungkin Anda punya tetangga tidak pernah sholat, tapi dia umat Nabi Muhammad. Akan tapi hendaknya Anda pandangan kasih sayang. Jangan komentar. Doakan dulu, ya Allah itu tetanggaku. Anda pandang dengan hati. Dan ini yang sering kita lupakan. Kita sering itu kalau sudah punya kebaikan tuh sombong, pandang orang lain rendah. Tidak. Pandangan Nabi SAW. Apalagi orang bermaksiat. Tidak hadir saja kita harus terenyuh. Orang pada ngaji kok dia tidak ngaji. Orang mendapatkan kemuliaan dari Allah, dia tidak mendapatkannya. Padahal dia adalah umat Nabi Muhammad, mestinya terenyuh. Tidak akan sempat kita menggunjingnya. Kemudian kalau dia maksiat, menangis kita. Oh, inilah hati Nabi, mata hati Nabi SAW. Nabi memandang dengan pandangan kasih sayang. Ini. Jangan terburu-buru kita komentari sana sini. Wah, ini apa itu Pak? Haji gombal. Ada gunjing orang itu. Haji gombal. Enggak ada haji gombal. Haji ini ada haji mabrur. Haji siapa? Cuma darah kebusukan, kesombongan kita. Karena kita sudah ngaji sering. Memandang orang dengan pandangan remeh. Termasuk mungkin Anda melihat pemabuk di pinggir jalan sana. Kalau Anda ingin amar ma'ruf nahi munkar, itu nomor 2. Nomor 1 adalah hati Anda ingkar. Kemudian kasih sayang harus Anda tumpangi. Anda tumpangkan di dalam ingkar Anda. Jangan menjadi caci maki dan olokan. Sampai dikisahkan ada seorang alim besar Imam Muhammad Al-Bakir suatu ketika mendengar berita. Dengar berita tok. Dikasih tahu bahasanya tetangga sebelah di sana, ya Imam, ada orang yang melakukan zina. Allah. Berita perzinaan. Imam Muhammad di saat mendengar berita perzinaan gemeteran dan wajahnya pucat, menuncurkan air mata, menangis. Sampai yang memberitahu itu ketakutan, Imam, siapakah dia itu? Apakah sahabatmu, kerabatmu, atau ada hubungan darah denganmu? Tidak. Mereka bukan kerabatku. Lalu kenapa engkau menangis? Imam Muhammad mengatakan, yang aku ketahui adalah di kampung ini semua adalah umat Nabi Muhammad. Berarti yang telah berzina itu adalah umat Nabi Muhammad. Seketika itu menengadahkan tangan dan memohon, ya Allah ampuni dia dan tutup aibnya ya Allah. Jangan sampai tersebar ya Allah. Jadikan itu berzinaan terakhir dan mudahkan untuk mendapatkan yang halal. Ampuni dia ya Allah. Ini imam besar. Nah, kita kadang-kadang kalau melihat kejahatan seseorang bahan gunjingan. Tuh, tahu enggak kemarin? Lah ini cara pandang kita ini yang penting nih saat ini. Lah ini akan menumbuh subur jiwa untuk berjuang dan jiwa dakwah itu dari sini. Kalau Anda sudah bisa memandang orang lain dengan pandangan kasih indah, maka tidak akan kita mencaci siapapun, mencela siapapun, dan dakwah bukan caci maki dan mencela. Sayyidul wujud Rasulullah tidak pernah mencela. Kalau orang bermaksiat didoakan, bagaimana kita ini katanya mengaku penerus Nabi Muhammad tapi kerjaannya mencaci dan mencela? Nah ini maka dari itu tanda ketulusan kita hadir di tempat ini. Maka di saat Anda memandang orang lain yang belum bisa menghadiri tempat ini, maka Anda harus pandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Dahulukan panjatan doa kepada Allah. Ya Allah, itu anak-anak muda yang ada di perempatan jalan tidak kenal pengajian, ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Jadikan suatu ketika nanti duduk di majelis bersama orang-orang soleh, ya Allah, ampuni dia, tetangga kita dan seterusnya. Nah ini kalau Anda sudah bisa melakukan dua hal ini, maka Anda akan menikmati hadirnya Anda di majelis ini. Sebab kalau Anda hadir majelis kok menjadi mencaci orang, berarti majelis Anda menjadi sombong. Sehingga di saat tidak ada menyanjung Anda akan putus. Nah ini yang perlu kami hadirkan. Majelis ini harus benar-benar majelis yang kita anggap sebagai sesuatu yang sangat besar dan agung di hadapan Allah. Lah kalau sudah kita anggap ini agung, nggak ada yang bisa menggeser jadwal ini. Semua akan dikalahkan. Minggu depan kita akan batal, dan minggu berikutnya karena minggu itu aku harus ada pengajian. Kalau Anda sudah sampai derajat ini baru istimewa. Kalau Anda sudah menomorsatukan majelis ini dalam keadaan apapun, sakit pun mikir, sakit seakan mikir obat.
berusaha untuk datang, pergi sejauh manapun dia akan berusaha untuk datang. Kalau sudah begitu, maka inilah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami hadirkan sebagai muqaddimah untuk majlis selanjutnya. Yang penting Anda harus meyakini majlis ini adalah mulia, taman surga yang dimudahkan kakinya untuk melangkah ke sini, artinya dimudahkan oleh Allah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupa mensyukuri nikmat yang besar ini. Oh, agung di sini. Dan ketahuilah tidak sah solat kita kecuali dengan ilmu. Yang kita hadirkan di sini bermacam-macam, mulai dari ilmu fikih lahir dan ilmu fikih batin. Sudah pernah kita lewati bagaimana membersihkan hati kita dari kebencian, hati kita dari kedengkian. Sudah kita pelajari itu semuanya. Beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu sebelum liburan, sebelum puasa, kita bicara tentang pendidikan anak. Dan alangkah banyak yang sudah benar, karena dengar waktu itu lalu mendidik anak dengan benar. Ada orang latah menyekolahkan anak karena tidak ngaji, sehingga menyekolahkan anak asal sekolah, tidak tahu di mana menyekolahkan anak. Ada orang beribadah di malam hari, pagi harinya dihabiskan dengan gunjingan karena nggak punya ilmu. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu. Dan alangkah banyaknya orang baik sama orang lain, tapi sama istri, sama suami tidak bisa baik karena kurang ilmu. Maka ilmu penting, ilmu semacam ini penting. Bahkan kabar gembira lagi, ini majlis seperti namanya majlis tafakkur. Dan tafakkur saat khairun min ibadati sanah, kata qadiyat. Jadi kita bertafakur sesaat lebih bagus daripada ibadah setahun tanpa tafakur. Jadi apa yang kita lakukan 1 jam di sini lebih bagus daripada rokaat yang kita dirikan. Kalau ada orang bisa melakukan sholat 1 jam itu hanya Ramadan waktu sholat raweh. Itu pun cari yang cepat kadang-kadang. Semoga kita termasuk yang benar terawihnya. Coba. Akan tapi kita duduk 1 jam, 2 jam. Mulai jam berapa tadi? Kita dengar maulid, sholawat menabi sampai pengajian. 1 jam di sini lebih bagus daripada 1 tahun sholat. Karena apa? Ini yang membenarkan sholat kita. Sholat tanpa majlis ini tidak akan sah. Haji Anda tanpa majlis ini tidak akan sah. Semua pekerjaan Anda tanpa majlis ini tidak sah. Zikir Anda, sholawat Anda tanpa dibarengi majlis semacam ini tidak sah. Lah orang katanya berzikir tapi hatinya masih kotor, nggak sah. Disinilah dibersihkan hatinya di majlis mulia semacam ini. Makanya Nabi senang dengan majlis ilmu. Disebut taman surga agar orang rindu. Sebab bertahap ilmu itu, sedikit demi sedikit tabungan. Dan Anda pun merasakan di diri Anda ada perubahan. Dari yang pertama kita tidak tahu kalau itu haram menjadi tahu. Ini tidak boleh menjadi tahu. Sehingga perlahan demi perlahan kita akan menghindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berarti peningkatan dong. Yang dulu tidak pernah bangun malam jadi bangun malam. Yang jarang sholat duha jadi sholat duha. Peningkatan dong. Dan itu dari mana kita bisa melakukan itu semua? Dari ilmu. Dan ilmu di majelis ilmu. Ilmu bukan melalui cara yang, ilmu bukan katanya, tapi ilmu diambil di majelis yang semacam ini. Maka semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah. Maka berjanjilah wahai hamba-hamba mulia, hamba-hamba yang dimuliakan Allah, insya Allah bulan depan setiap 1 orang minimal membawa 1 orang. Dan jika Anda mempunyai HP atau SMS, Anda punya kewajiban untuk memberikan kabar minimal 5 orang. Ngasih kabar toh 5 orang. Ayo berjanjilah Anda. SMS yang nggak jelas saja sering berkali-kali. Masa ngasih tahu temannya, yuk ngaji di Masjid Agung Indramayu yuk. Biarpun tidak didengar oleh dia, Anda mendapatkan pahala. Begitu mudahnya urusan dengan Allah, tapi begitu banyak, begitu ketatnya setan untuk menjaga kita agar tidak berbuat baik. Kalau ditanya ini, kalau dites betul ini, nggak tahu yang lulus ada enggak ya? Siapa yang hari ini telah meng-SMS temannya 5 ngajak ngaji? Nah, terus bagaimana kisah kita ini? Lah ini kan, padahal kalau Anda memberikan SMS, jangan Anda menunggu jawaban dari manusia. Allah menjawab, kamu dapat pahala. Selesai, mau apa? WA, malam ini ada pengajian loh ya. Assalamualaikum, pengajian jam gini, jangan lupa. Bismillah. Dapat pahala. Melakukan atau tidak? Tidak juga. Jangan-jangan kita tergolong orang egois, pengen ngaji sendiri, baik sendiri, masuk surga sendiri. Enggak. Nabi Muhammad tidak rela jika ada umatnya masuk neraka. Hendaknya kita pun demikian.
InsyaAllah semakin marak insyaAllah. Yang sudah di sini karena sudah mensyukuri nikmat ini dan meyakini ini tempat mulia, insyaAllah istiqomah. Tapi tanda ketulusan kita tidak sampai sini. Siapapun yang ada di kiri kanan kita hendaknya mendengar berita ini. Kita menyampaikan kepada mereka dengan kasih sayang, ajak sanak, kerabat, saudara, tetangga dan seterusnya. Perlahan setiap hari. Kalau kita lagi duduk di pasar ngajak, ngaji ya, ngaji. Masya Allah, tak taunya yang diajak ngaji beneran. Maka ketahuilah ibu bisa saja nanti jajar dengan Imam Syafi'i. Padahal hanya belanja toke, belanja apa, tak taunya ngikut ngaji. Makanya kalau ngomong itu yang bener. Sebab kalau anda ngomong yang bener diikuti oleh orang, anda mendapatkan pahala besar. Tapi kalau anda ngomong salah, bencana itu. Bencana alam akhirat. Kalau bencana dunia mah enteng. Bencana gempa bumi mati mah beres. Yang penting masuk surga. Tapi kalau bencana akhirat, kalau anda ngomong nggak benar, besok ada konser. Padahal ngomong di pasar gak senjang ngomongnya. Di pasar lagi belanja ngomong nggak kasar. Katanya hari Ahad besok ada konser apa itu? Goyang pinggul atau segala macam misalnya. Oh yang bener. 2 orang denger hadir, dapat lagi tahajudan dapat dosa. Ayo. Makanya kalau ngomong yang bener. Dan Allah sudah memilih kita semua di majelis ini. Semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah. Baik, insyaallah kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsiran kepada guru kita semua Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bagi bapak-bapak 1 penanya dan dari ibu-ibu 1 penanya dengan 1 orang 1 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Bu ya, tadi kan membahas tentang menuntut ilmu. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang tua kita yang tidak setuju anaknya menuntut ilmu di pesantren. Sementara kita sebagai anak sangat ingin sekali menuntut ilmu. Selain kewajiban dan menghilangkan kebodohan, masih banyak yang manfaat atau barokah dari orang yang menuntut ilmu. Alasan orang tua tidak setuju karena banyak faktor-faktor sebagai pertimbangannya. Saya ingin sekali menuntut ilmu, akan tetapi di sisi lain saya takut tidak dapat ridho dari orang tua. Yang ditakutkan tidak dapat ridho juga dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran, mohon jawabannya. Monggo dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, jika ada perempuan pejinah dan dia selalu berbuat maksiat, dan Perempuan gimana? Ada perempuan? Perempuan pejinah dan dia selalu berbuat maksiat, tapi suatu hari dia bertobat kepada Allah. Apakah tobatnya diterima? Dan bagaimana sikap perempuan itu agar selalu istiqomah? Baik, bismillah. Terima kasih. Masya Allah. Pertama adalah jika ada seorang anak mempunyai orang tua yang belum menginginkan anaknya masuk pondok pesantren, sementara sang anak rindu untuk ngaji belajar agama, langkah pertama dan langkah awal adalah Anda memahamkan kepada orang tua Anda, memohon dan memohonnya pun adalah dengan bahasa yang santun. Sebab kadang kita tuh mengajak kepada kebaikan atau memohon sesuatu yang baik sekalipun dengan bahasa kasar. Anda tampakkan santun Anda berperilaku santun. Maka bagaimana sikap sebagai seorang anak? Kalau mondok nanti durhaka kepada orang tua. Betul itu. Anda pergi ke pondok, tinggal sekarang perlu dijelaskan alasannya tadi apa sih? Ya alasannya tadi tidak disebutkan. Alasannya bisa, ada. Nanti kalau duduk khusus bisa insya Allah. Alasan orang tua itu biasanya alasan yang tidak jelas, karena orang tua tidak tahu hakikat yang ada di pondok. Tinggal bagaimana kita memahamkan kepada orang tua bagaimana keadaan pondok. Kalau urusannya masalah dana dan sebagainya, kita harus yakinkan kepada orang tua kalau kita tidak merepoti orang tua. Dan yakinkan kalau Anda sudah pondok semakin baik akhlak Anda, biar mereka puas. Sebab kadang mau masuk mondok saja sudah dengan bikin ulah dengan bahasa kasar, orang tua tidak percaya.
Baik sekarang kasusnya, anggap saja kita sudah berusaha dengan kelembutan, atau juga menolak, minta tolong pada orang lain untuk memahamkan ke orang tua. Sebab begini loh ya, kalau kita menyampaikan kebenaran tuh kaidahnya adalah tidak semua kebenaran harus diucapkan oleh lidah kita sendiri. Itu orang sombong, pengen menyelesaikan masalah dengan lidahnya. Tidak, mungkin dengan lidah Anda orang tua tidak bisa mendengar. Anda bisa minta tolong kepada Bude, Pak D, atau Ustadz atau siapapun untuk memahamkan kepada orang tua. Dan jangan tahu beliau kalau Anda menyuruh kepada mereka, atau Anda minta tolong kepada mereka, jangan sampai tahu. Jadi seolah-olah ini masukan, diberi pemahaman tentang bagaimana anak zaman sekarang dan sebagainya. Anda berusaha seperti itu. Kalau ternyata Anda sudah berusaha dengan baik dan baik masih orang tua tidak setuju, ketahuilah Anda boleh melanggar dalam hal-hal tertentu, tapi tidak harus dengan mondok. Belajar agama tidak harus dengan mondok. Cukup Anda rindu itu menjadikan Anda selamat kok. Anda ada pengajian, datang pulang pergi setiap hari, ada masyayikh, guru-guru mulia di sekitar ini, di Indramayu, Masya Allah. Banyak para ulama yang bisa mengajari kita. Datang kepada mereka. Tidak harus mondok, tidak jamin di pondok itu baik. Apalagi kalau Anda mondok tidak direstui orang tua, juga bermasalah. Nah, maka untuk berkenaan dengan fardu ain, Anda harus mengambilnya. Belajar wudhu, belajar sholat, dan alhamdulillah ada. Guru-guru masih banyak. Jadi untuk selamat tidak harus di pondok. Selagi orang tua tidak bisa mengizinkannya, maka jangan Anda menganggap keselamatan hanya ada di pondok. Tapi dengan Anda berhati-hati. Dan biasanya kalau sudah orang rindu mondok semacam itu, insya Allah orangnya mudah untuk menata hati, jaga kemaksiatan dan sebagainya, insya Allah mudah. Dan Anda insya Allah dijaga oleh Allah. Anda datangi majelis-majelis, termasuk Anda datang ke tempat ini, tidak perlu Anda mondok. Anda hadir majelisnya para habaib yang ada di sini, para ulama dan ini. Anda datang itu sama sudah ilmu. Dan kita menemukan orang soleh tidak harus di pondok. Memang pondok saat ini adalah untuk menjauhkan anak kita dari hal-hal keisengan-keisengan, iya tempat itu pondok. Tapi kita menemukan orang selamat, orang baik bukan di pondok, tidak semua dari pondok. Kita menemukan orang tidak pernah mondok, baca Fatihah pun tidak benar, akan tapi ternyata rindu kemuliaan, dia khusyuk di dalam beribadah, dan dia paling takut kepada Allah, takut melakukan keharaman, padahal dia bukan anak pondok. Tapi alangkah banyaknya orang mondok, caranya salah, niatnya salah, ternyata dia paling berani dengan Allah Subhanahu wa taala, kurang ajar. Jadi tidak jaminan di pondok itu adalah keselamatan kecuali niatnya benar. Cuman memang benar pondok itu adalah benteng, sehingga anak kalau sudah di pondok lihat tidak kenal dengan dunia, internet bebas, dengan HP bebas, macam-macam bebas. Saat itu adalah tempat yang paling indah untuk masa-masa perkembangan pertumbuhan anak-anak kita. Baik, ini adalah masalah pondok ya. Jangan mengatakan bahwasanya hanya di pondok saja saya bisa selamat. Oh tidak, di luar pun banyak orang selamat. Hanya semua dari kita harus waspada seperti penanya, takut terjerumus, takut sesat, takut salah bergaul, maka dia rindu untuk masuk pondok. Dan hendaknya para orang tua pun demikian semuanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketahuilah Allah maha luas dengan pengampunannya. Jika ada orang yang berzina dan berzina dengan segala kehinaan, ketahuilah kalau dia benar-benar tobat kembali kepada Allah, akan diterima tobatnya oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tobat yang sesungguhnya, mungkin dia adalah seorang pelacur. Maka dari itu jangan sekali-kali Anda merendahkan orang lain. Bisa saja dibalik orang itu menjadi orang mulia lalu Anda dihinakan. Dia berzina, mungkin berzina, melakukan kehinaan, na'udzubillah. Akan tapi lihat, itu masa lalu mereka. Bisa saja setelah itu tobat, menangis, menyesali dosa. Setelah itu bisa menjadi seorang soleh, bahkan bisa menjadi wali kutub. Karena pembatasnya adalah tobat itu sendiri. Tobat itu menyesal, benci dengan kejadian yang lalu. Dia betul-betul benci, menyesal dan menyesal. Kalau ingat, menangis dan menangis. Ada tobat dusta, tobat palsu. Dan kita menemukan orang-orang yang dulunya adalah di kubang kehinaan zina, tapi ternyata setelah tobat menjadi orang yang sangat menjaga dan terhormat dia. Nah ini Allah Maha Pengampun. Kalaupun ada yang mendengar suara ini adalah hamba yang sering terjerumus dalam perzinaan, ketahuilah Allah Maha luas dengan pengampunan. Dengan catatan Anda menyesal dan berjanji tidak mengulangi, sebesar apapun dosamu, maka ketahuilah pengampunan Allah lebih agung daripada dosamu, wahai hamba yang berdosa. Hanya syaratnya Anda memohon kepada Allah, menangis dan menyesal
Adapun tanda penyesalan yang sesungguhnya sederhana, Anda jangan cerita kepada siapapun tentang masa lalumu yang buruk. Ini, hei hamba yang pernah kepleset dalam zina, tanda tobatmu itu benar. Anda tidak boleh cerita kepada siapapun dari bangsa manusia, termasuk laki-laki yang bakal menikahimu. Ini kebodohan berkedunguan seorang wanita yang kepleset dalam zina diceritakan kepada manusia yang lain. Termasuk orang yang bakal menikahinya dikasih tahu, terhinalah wanita itu. Sebab itu dosa kepada Allah, manusia tidak berhak untuk tahu. Ini dosa kepada Allah, cukup Anda mengadu kepada Allah. Pak Hakim pun tidak perlu tahu, sehingga tidak disunahkan ikrar mengakui perzinaan. Bahkan kalau ada orang pernah mengaku perzinaan kepada hakim, disunah ditarik ikrarnya. Karena apa? Dosa itu hendaknya ditutup, bukan untuk disebarkan. Maka manusia dungu, dan dia bukan tobat yang sesungguhnya. Katanya dia tobat, tapi dia tidak pernah malu menceritakan masa lalunya. Tutup masa lalumu dan berperanlah engkau sebagai seorang solehah yang tidak pernah kenal dunia itu. Caranya hijrah dari tempat itu. Agar Anda mulai, sehingga dalam hukuman zina adalah taghribu amin, dijauhkan 1 tahun agar dia tidak dikenali oleh orang sebagai bezina, dan itu harus ditutup. Dan siapapun dari kita yang mendengar berita, Anda mungkin dengar orang yang mengadu kepada Anda punya kewajiban menutup. Haram bagi Anda bercerita kepada siapapun tentang orang tersebut. Harus ditutup yang namanya zina. Sehingga dengan bisa menutup ini adalah tanda diampuni oleh Allah. Dan menyesal dosa syahwat kepleset, tapi Allah Maha Pengampun. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Menyesal dan menangis. Dan jangan ceritakan sudah selesai tutup, berperanlah sebagai seorang yang soleh seperti tidak pernah kenal zina. Berperanlah sebagai wanita yang solehah seperti tidak pernah kenal zina. Tapi masa lalu itu masa lalu, dahulu ketahuilah tobat menghapus itu semuanya. Kalau Anda paham, itu maknanya. Cuman kedunguan sebagian orang lihat bercerita, dungu dan dungu. Dosa kepada Allah. Karena apa? Kenapa kok hendaknya ditutup? Nabi mengajari. Lihat, ini kalau sudah bicara zina saya agak panjang sedikit. Karena banyak kebodohan orang gara-gara perzinaan menjadi rendah semua. Keluarganya jadi rendah semuanya. Sebab semua dosa itu kalau ditobat itu akan mudah hilang. Orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, bangga anaknya. Ibu saya mu'allaf masih bangga. Tapi kalau seorang anak pernah dengar ibu gue berzina, sampai keturunan pun itu nempel di jidat. Ayo. Karena hina betul yang namanya zina. Dan zina tidak akan dilakukan kecuali oleh orang rendah. Wanita Arab Hindun suatu ketika diajak baiat oleh Rasulullah. Wanita-wanita, wahai wanita Arab muslimah, ayo berbaiat kepadaku. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berbaiat untuk beriman kepadaku, Allah kepadaku. Apalagi ya Rasulullah? Berbaiat untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak mencuri. Berbaiat apa lagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian wahai wanita untuk tidak berzina. Hindun sebagai seorang merdeka, seorang Arab mulia, kaget mengangkat suara, ya Rasulullah atas dil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kami ini berzina? Orang mulia susah berzina. Hanya wanita rendah pelaku zina, laki-laki rendah melakukan zina. Orang mulia susah melakukan berzinaan. Makanya orang mulia di saat diajak berbaiat oleh Rasulullah, berbaiatlah kamu wahai wanita untuk tidak berzina. Protes Sayyidatuna Hindun, atas nil hurratu, apakah seorang wanita itu berzina? Allah, wanita mulia susah melakukan berzinaan. Akan tapi ketahuilah, kalau ada orang pernah terpeleset, itu adalah masa lalu, saat mereka belum kenal kemuliaan. Tapi kepada siapapun yang mendengar suara ini, jika Anda pernah kepeleset dalam zina, ayo kembali kepada Allah. Sehingga waktu ada orang datang kepada Nabi, Nabi berusaha menutup. Makanya perzinaan hendaknya ditutup dan ditutup dan ditutup. Nabi mengajari, ada Ma'is datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad halaktu wa qad zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah, aku hancur ya Rasulullah, kepleset. Aku telah berzina Rasulullah, maka sucikan aku ya Rasulullah. Minta dihukum oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, la'allaka lamasta. Oh, barangkali kamu hanya cukup pegang-pegangan. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Nabi mengulangi, la'allaka qabbalta, mungkin hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhata, mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya sampai 4 kali. Nabi mengajari menghindar, tapi dia masih mengaku. Lalu Nabi, afi aklihi syai', Nabi mengatakan, apakah dia gila? Dia jadi menutup aibnya kok masih cerita terus, apakah dia gila? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kau hukum dia.
Maka para ulama setelah itu memahami bahwasanya isyarat dari Nabi itu kalau ada orang kalau ada orang kepleset zina hendaknya ditutup, tidak diajukan ke mahkamah, tidak disunnahkan untuk minta cambuk. Ada ustadz yang tidak ngerti syariat, kalau kamu berzina kamu harus minta dicambuk sana biar diampuni oleh Allah. Dosa kepada Allah bisa cukup menangis di tempat yang gelap sana, di tempat yang sepi, tidak harus dicambuk. Nah ini nggak ngerti, sebab kalau sudah dicambuk itu lihat apa? Tidak hanya dosa dia memang diangkat, akan tapi siapa orang yang ada di kiri kanannya semakin tahu, oh dia dicambuk gara-gara zina. Dan kalau ada orang sudah diketahui oleh masyarakatnya sebagai pezina, susah berat untuk tobat. Makanya menutup aib. Maka kalau anda mendengar berita tentang perzinahan, tutup, berjanji demi Allah aku tidak boleh cerita kepada siapapun. Termasuk ada seorang wanita ngadu kepada kami perzinahan, haram bagi kami menceritakan kepada istri. Ada urusan apa istri saya tahu? Untuk apa Umi harus tahu? Tidak, selagi orang mengadu kepada saya, hanya saya yang tahu. Dan itu pun saya menyumpah jangan cerita lagi kepada siapa. Kadang-kadang keperucut. Seorang wanita tiba-tiba, Buya mohon maaf, tolong saya Buya. Kenapa ada? Saya terlanjur zina. Aduh, sudah keperucut ngomong. Gimana ini? Seharusnya kau tidak cerita kepadaku yang demikian itu. Tapi saya tidak tahu jalan Buya. Kalau baik, saya kasih jalan saja. Hendaknya ditutup. Coba kalau tidak ditutup, satu kampung ada orang sudah ketahuan zina. Na'udzubillah, sudah ketahuan. Kalau sudah ketahuan biasanya putus asa. Alah, ngapain saya tahan-tahan, pun satu kampung sudah tahu kalau saya zina. Anda pun ternyata mencibir kepada dia, hei bezina, awas suamimu aku akan kugoda. Loh, bisa berjanji begitu karena dia sudah busuk. Tapi kalau orang itu tertutup, lihat di kampungnya masih dianggap sebagai orang mulia, dia susah melakukan berzina kalau masih punya rasa malu. Yang jadi masalah kalau sudah putus asa. Coba anda melihat, na'udzubillah, semoga Allah mengampuni misalnya pelacur misalnya. Pelacur kalau sudah di kampung, sudah sebagai pelacur sudah nggak malu lagi. Berangkat sore sudah ketahuan dengan dandannya, mau kemana? Ya sudah, mau dagang. Sudah biasa, karena apa? Sudah diketahui oleh masyarakatnya sebagai bezina. Dan untuk tobat berat itu semuanya. Biasa kalau kami bicara masalah ini karena permasalahan ini sangat berat sekali. Dan banyak kejadian di sana sini. Zina adalah hina. Zina adalah rendah, maka dari itu wahai hamba Allah, hindarkan anak-anak kita dari zina dengan masukkan mereka kepada pendidikan yang benar. Hindarkan anak kita dari zina dengan mempermudah pernikahan. Jangan mempersulit pernikahan wahai hamba-hamba Allah. Hai para ibu, jangan kau jerumuskan anakmu ke neraka. Di saat anakmu sudah butuh nikah, hendaknya kau nikahkan, jangan kau tunda. Belum kuliah Buya, enggak pakai kuliah, kuliahnya nanti setelah menikah. Belum bekerja, nanti akan ketemu pekerjaannya. Sebagai orang tua kadang susah. Awas wahai orang tua, kalau dia melakukan zina gara-gara anda melarang menikah, anda dapat dosa pertama sebelum sang anak. Alangkah banyaknya orang tua yang mempersulit pernikahan anaknya. Alasannya apa? Kamu masih sekolah belum selesaikan dulu sekolahmu nak. Dia tuh bingung karena syahwatnya bergolak, kemudian sudah dekat sama seseorang, sama ibunya harus selesaikan kuliah, setiap hari bertemu dan teleponan, iblis berbisik. Akhirnya sudahlah nunggu nuruti kemauan ibu, sebab saya pun minta nikah tetap tidak diperkenankan. Sudah, akhirnya benarlah sang anak nanti dapat gelar sarjana ekonomi, sarjana apapun plus zina, ibunya masuk neraka dulu. Ini hati-hati urusan berzina adalah rendah. Nikah macam-macam. Kita menikahkan anak-anak di pondok, ada yang umur 17 tahun mau nikah, 18 tahun nikah. Oh nikah. Makanya saya marah kalau ada anak santri melanggar Allah, saya marah. Kalau ada anak santri ingin nikah, saya carikan. Ayo. Ya, bersyukurlah jadi santri yang cepat dinikahkan. Ayo, jadi santri tak nikahkan lambat-lambat enggak boleh. Nikah karena halal. Sebab kalau tidak halal, haram dibuka. Na'udzubillah. Saya tidak. Apalagi namanya perzinaan, kehinaan. Akan tapi kepada hamba yang pernah kepleset dalam zina, ingat Allah Maha Pengampun. Jangan sampai anda masuk bab putus asa. Sebab kalau ada orang putus asa dosanya lebih gede daripada dosa itu sendiri. Sehingga akan menjadi pezina, pelacur. Sebagian ada orang karena kedunguannya. Misalnya apa? Kenapa kamu jadi pelacur? Ini kisah nyata. Ada satu kisah seorang pelacur. Gimana kisahmu jadi pelacur? Karena saya diperkosa oleh paman saya. Pamanmu memperkosa adalah hina. Tapi apakah setelah diperkosa sudah putus asa pun saya sudah tidak perawan? Urus saya dengan perawanan. Karena dia sudah diperkosa oleh pamannya, jadi putus asa, jadi pelacur. Nasib buruk.
Kamu diperkosa tidak dosa, tinggal minta ampun kepada Allah, tinggal. Tapi kan saya sudah, ini setan yang mengajari. Urusan keperawanan diketahuilah, Allah tidak melihat itu semuanya. Allah melihat kamu tobat atau tidak tobat. Apalagi kasusnya diperkosa. Gara-gara tidak ada keperawanannya, makanya dulu pernah suara di kota ini juga kalau tidak salah. Mau dilihat tentang keperawanan, tidak tahu di sekolah. Wah, ini adalah program menjerumuskan ini. Kalau ada orang berzina pun harus tutup, sekarang mau dilihat perawan atau tidak perawan. Ini model apa ini? Maka ilmu syariat itu harus ditegakkan saat itu ada. Jadi ketahuilah, kalau ada bezina di tengah orang-orang soleh, dia tidak akan kelihatan bezina, dia akan menjadi orang soleh. Kalau ada seorang perempuan berzina lalu bertobat masuk di kalangan orang soleh, tidak akan tampak berzinaannya, bahkan dia mungkin lebih solehah lagi. Jadi tugas kita adalah menutup. Lalu apa selangkah selanjutnya orang-orang tersebut adalah di samping menyesali, menutup aibnya. Tidak boleh bercerita kepada siapapun, berperanlah menjadi seorang soleh. Saya satu contoh penutup, dan ini kenyataan. Suatu ketika ngisi di sebuah LP, lembaga masyarakat, ada seorang laki-laki itu menangis dan menangis. Subhanallah. Laki-laki menangis dan menangis. Rupanya menangisnya adalah memang menangis tobat, tapi dia keluarnya masih lama. Cuman yang menjadikan penyesalan saya lebih besar lagi, Buya, saya telah menjerumuskan 2 adik perempuan saya untuk menjadi pelacur. Saya lihat wajahnya laki-laki ini adalah wajah seorang yang ganteng. Ganteng wajahnya. Ada dikiaskan, berarti adik-adik perempuannya adalah wanita yang cantik. Berarti fitnahnya sangat besar. Saya berkata, di mana adikmu? Buya, ada kerja di ini, pelacur di sini, panggilan hotel. Bisa datang kepada saya? Saya sangat senang kalau dia bisa datang kepada saya. Baik, saya akan hubungi adik saya. Dari 2, yang 1 datang. Tidak saya sebut, tentunya ini adalah aib kalau tidak menyebut namanya dia. Dan saya pun minta tolong kepada orang tersebut, saya akan ceritakan tapi tidak saya sebut namamu. Nak, kau adalah orang solehah. Akhirnya yang datang 1. Yang datang 1 bingung caranya bagaimana. Kau tinggalkan tempat tersebut, kau pergi ke tempat yang jauh. Dan berjanji menangis, saya berjanji. Saya bilang bahasanya, masalah keperawanan Allah yang akan mengganti semuanya. Yang penting kau takut kepada Allah. Dan saya sebenarnya melakukan itu benci, ya Allah. Buya, baik. Kamu sudah punya iman. Saya suruh pergi ke tempat yang jauh. Kamu cari tempat yang sekiranya dekat dengan orang-orang baik di sana. Subhanallah. Berperanlah sebagai orang baik. Jangan bercerita apapun. Kebetulan di situ ada famili dan kerabatnya yang tidak tahu kasus ini. Dia duduk di situ. Tanya tidak sampai 1 tahun dilamar sama orang. Dan dia tidak boleh cerita kepada orang. Tanya beri kabar, Buya saya menikah. Alhamdulillah. Akhirnya datang sudah punya anak 2. Setelah itu ceritanya, alhamdulillah. Tidak ada yang tahu kalau kau berzina, tidak ada yang tahu, semuanya baik-baik. Karena hendaknya ditutup aib. Aib harus ditutup, selesai. Jangan bercerita. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali Anda menceritakan tentang perzinaan seseorang. Makanya kalau doa nggak cukup, ya Allah jauhkan kami dari zina, nggak cukup. Ya Allah jauhkan kami dari gunjing pezina. Gunjing pezina dosanya kayak berzina. Naudzubillah. Hati-hati. Kadang itu ngerumpi tuh, oh anak itu lah sama ibunya dulu juga, mbahnya dulu habis semuanya. Wah, nasib ahli neraka. Biasanya itu di majelis taklim malahan yang kayak begitu. Hati-hati. Kalau di pasar paling ngomongi ayam mati, ayam hidup itu. Tapi kalau di majelis taklim kadang-kadang sudah merasa sok bersih. Kalau gunjing paling asik tuh. Astagfirullahaladzim. Haji apaan tuh? Waduh, sering saya lihat di mana. Awas, hati-hati, neraka biarpun hadir majelis taklim karena Anda menggunjing. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, kita tutup dengan doa insyaallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Yang pernah kepleset semoga Allah ampuni dan ditutup aibnya. Baik saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdhurna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menguasai hati kami, jadikan hiburan kami ya Allah di saat kami berada di tempat yang semacam ini. Jadikan hiburan kami di saat kami berada di tempat yang seperti ini ya Allah. Jadikan hiburan kami di saat kami berada di majelis ilmu ya Allah. Dan puji syukur kepadamu, Engkau telah mudahkan kami untuk hadir ke tempat ini. Maka kami mohon berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Sampai kelak Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami senang dengan majelis yang semacam ini. Kami mohon ya Allah, dan berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Mudahkan kami ya Allah untuk memahami ilmu-ilmu kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad.
Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, masyarakat kami, keluarga kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari zina. Jauhkan kami dari mukaddimah zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau mendengar suara ini atau menyaksikan ajar ini, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terhinakan di dunia dan di akhirat. Tutup aib mereka ya Allah, dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Buka pintu halal ya Allah, dan puaskan kami dengan yang halal hingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa mereka dan dosa kami semua. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Dan jauhkan kami dari mukaddimah zina ya Allah. Dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Halal membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pasangan yang kau ridhai ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina, jauhkan kami dari menggunjing orang-orang yang melakukan dosa ya Allah. Akan tapi kami mohon jadikan hati kami penuh kasih dan sayang kepada mereka yang berbuat dosa. Dan kami mohon ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada kami dan mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Anak-anak kami ya Allah semua, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami di zaman yang mengerikan ini, zaman yang mengerikan ini, kami mohon jaga mereka ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, apakah berjuang di sini atau di tempat lain, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, berikan keikhlasan, ketulusan, jadikan mereka ahli surga-Mu. Jaga keluarga dan harta mereka ya Allah, jaga anak keturunan mereka semua ya Allah. Dan kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah, Engkau pasti akan mencabut nyawa kami. Maka kami mohon ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah, kecuali ya Allah sudah Kau ampuni dosa kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan iman. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridha pada kami. Kami ingin mati husnul khatimah. Kami ingin saat Kau mencabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridha pada kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan seperti ini ya Allah. Kami ingin mati husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la